Hello. Miau, miau, miau. Kita belajar apa, Fik, hari ini, Fik? Miau, 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 miau. Ya, Apa udah. banget sih? Siapa sih yang bikin miau, 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 miau itu sih? Nggak tahu lah kak, lucu banget. Emang. Nangis ya? Ayo, bikin nangis ya. Lihat video kucing-kucing miau, miau ya. Ih, malu. Kucing-kucing. Iya kan banyak banget sekarang di TikTok yang anak kecil nangis lihat video miau, miau, miau. Apa lagi? Nah, ini tamatin, Fik. Tinggal Yes. sedikit. Aduh, tablo. Mau pecah Sementara malah. barusan Kak Cika lihat di... ntar Fik, tunggu, tunggu, tunggu. Ada telepon. Telepon. Kok sedih, kok sedih. Lah, mana? Masih loading. Kak Cia belum selesai ngomong. Tadi apa coba barusan lihat di eh, apa di LinkedIn. Heeh. Ternyata ternyata Excel tuh emang canggih tahu. Oh, udah. Ada VLOOKUP, ada sum, ada count, ada average ya. Maksudnya Iya. pantesan gitu kalau udah lama di Excel males gitu. Ngapain gue belajar SQL, query-query. Di tabel weh, hajar semua. Ya maksudnya bisa sih, cuman ya gitu si Angkel bilang kan katanya kenapa gue masih ribet sih kalau udah bisa pakai Excel gitu, nggak bayar dan ya maksudnya udah bayar sekalian 365 itunya kan, akunnya kan. Jadi kalau ditambah sama Tableau kayak nambah-nambahin kos aja nih gitu ya, pada pakai Excel bisa gitu. Nih, ketika lagi lihat, ternyata bisa gitu, bisa find misalnya by ID, by name. Jadi kayak nge-query juga, tapi misalnya ada tabel terus tinggal sum apa terus Aku dapet pakai sih kalau VLOOKUP selalu pakai. Langsung ya yang. lookup ya. Aduh, Heeh. gue nggak pernah loh. Maksudnya ketika tuh tidak pernah mengolah data di Excel gitu maksudnya. eh Kilowatt oh, karyawan. iya maksudnya nanaonan gitu ya. Nggak pernah ada kasusnya gitu. Maksudnya lebih ke ya udah dia ke lebih ke coding gitu kalau atau pakai pakai malah pakai database. Tapi kalau misalnya datanya mungkin Jujur ya kak, yang namanya SQL, Tableau, ini masih baru banget di kalangan. Maksudnya kayak masih terlingkup advance di ya. IT doang gitu loh. Padahal tuh harusnya orang-orang yang main data tuh kayak orang finance apa segala macem bisa loh ditambahin skill ini. Tapi tapi ntar dulu kalau menurut Vicky gimana? Kak Cika tuh sebenarnya dari dulu sudut pandang gue tuh bahwa Excel tuh buat buat apa ya? Kalau kantornya kecil gitu kayak kantor kantor apa ya? Kantor apa yang kecil ya, Fik ya? Kelurahan mah gede ya? Apa dong Kak yang datanya nggak banyak lah. Saya pegawai lo cuman 10 orang gitu. Terus atau ibu-ibu lah. Oke, kantornya emak-emak jualan kue lah misalnya. Itu bisa lah pakai Excel. Misalnya warung warung nasi gitu bisa pakai Excel.
Tapi pada saat lu udah transaksi segede perusahaannya si Uncle, itu tuh Kak Cika nggak pernah ngebayangin, dan emangnya ada gitu perusahaan pakai Excel gitu. Terus kemarin Ava bilang kan, enggak Kak, ini semua in-house pakai Excel. Terus Kak Cika pikir, wah kalau Excel bisa buat gede data gitu ya udah gitu. Ya pantesan aja orang pada nggak mau pindah gitu. Padahal menurut Kak Cika tuh dari dulu dari secara teknologi tuh kalau punya data ya dipisah, ada server database, ada server buat website, ada backup, terus ada proxy gitu misalnya gitu ya. Ada apalah gitu lah. Jadi dibagi gitu. Kalau ini kan wedan we segala dihitung, kalkulasi di situ, analisis di situ, Hmm. visualisasi di situ, data di situ. Kalau itu jebret, wah udah selesai gitu. Ya nggak tahu tapi kalau datanya cuma satu sekolah kali ya, se SMA-an gitu mungkin bisa ya. Ya kalau sekantor masih bisa sih, sekantor gede. Gak ngerti, Fik. Makanya dari dulu Cika-Cika pikir, ya itulah sebabnya ada MySQL kan, maksudnya ada Postgre, ada misalnya apa yang database gede-gede itu ya. Karena itulah mereka kan bisa replicate, terus bisa bikin misalnya apa, trigger prosedur gitu kan yang skala-skala gede gitu. Tapi si Excel nih jangan-jangan emang bertujuan itu ya, merebut Iya. pasar orang-orang. Ah nggak ngejar ah kayaknya. Tapi fungsinya canggih-canggih ya, bisa ngerata-rata dengan canggih. Ya maksudnya oke juga ternyata. Ya lumayan lah. Ya nggak Oh, tahu lah. bagus. Mereka tidak tahu saja ini. Hah? Tuh kan, nih Fik mau ada katanya mau akan ada proyek baru nih kan PDR Bobo. Nanti bikin proyek baru, entry data sama gathering data sama itu. Ya, si Arafah udah meeting mulu tau Kak. Ini gimana sih Fik jadinya kantor jadi banyak kerjaan nih? Apa sih jadi banyak proyek? Alhamdulillah tuh. Ya, alhamdulillah sih satunya. Cuma maksudnya ribet. Jadi kliennya tuh stay di sini. Terus habis itu kayak apa ya? eh Dibilang dodol enggak, mereka bule gitu ya. Mm-mm. Kan ya nyebelin aja kalau misalnya harus didampingin gitu loh. Oh jadi sama dia mereka dimandorin gitu. Iya, dimandolin. Jadi karena kita yang udah pegang sistem lama, terus mereka baru partneran sama pusatnya. Jadi apa namanya yang udah lama di sini nge-training-trainingin gitu. Terus habis itu member disuruh kerja di sini buat mempelajari workflow, katanya sih begitu. Cuman males aja kayak aku udah nyaman WFH, udah setahun setengah kali ya, mau 2 tahun WFH. Balik lagi ke kantor tuh kayak aduh. Kak Cika juga udah ngelesnya udah kayak gila loh itu gak mau ke kantor tuh udah kayak apa aja. Orang lain mau gimana juga terserah. Lalu udah, misalnya gini sidang gitu ya. Oke, Mm-mm. saya bisa datang. Bu Marisa mau nguji nggak? Boleh. Kalau boleh online. Nah, nggak mau. Gue mah suruh ke kantor terus datang terus yang what? Terus gue balik lagi. Tuh, dah, gitu ya loh. Fik. Terus agak susah tuh. Kayak nggak betah gitu loh. Eh. Ya, maksudnya ada hal-hal yang ya memang annoying gitu. Maksudnya kalau lu suruh gue kerjaan remote juga beres bos gitu. Gak Hmm. usah di, Tanya nggak gak usah dikerjain. dimandorin juga bisa gitu kan. Kan sekarang ada Google Meet ya, ada team meeting, Ya, nggak ada. iya, iya itu yang Kak Cika nggak ngerti. Itu yang Kak Cika nggak ngerti. Kayak misalnya, ya, rapat dosen nih misalnya semua harus datang. Terus yang satu bilang, saya masih di luar kota, saya ada ngajar, saya bentrok sama meeting lain gitu kan. Terus akhirnya ya udah deh kalau gitu kita cari waktu yang lebih lega, ya udah online aja lebih mudah gitu kata gue ya udah lebih gampang. Kenapa harus orang udah lagi di sana di situ suruh pada kumpul ke sana ke sono terus ribet. Ya kan cari gampang weh. Ya gitu lah. Tapi itu sebentar kan, Fik? Atau sekarang jadi WFH semua sih? Semua orang? Temporary apa Oh, bakal terusnya? tergantung ya. Jadi sebenarnya tuh kantorku tuh overload ya. Ada 1.000-an karyawan dan Mm-mm. gedungnya tuh ruko-ruko gitu. Jadi udah banyak gitu loh Kak. Gedung tuh ada 7 kalau nggak di Harmoni. Itu aja Padahal, tuh udah kepenuhan masih. Jadi tuh kayak bingung tuh pas kita udah disuruh WFO ditambah ada klien juga. Di mana ya kan? hmm, Cuman ya udah dipaksa-paksain deh tuh duduk sini duduk situ terus dibikin shifting segala macem.
Terus aku bilang kan kayak, aduh ini bisa nggak sih leader-leadernya aja yang masuk gitu kayak nge-trainingin. Mm-mm. Sebenarnya Malah kantor malah kan mau bisa ngehemat tempat ya kalau di remote-in ya. menghemat tempat, nggak jadi nyewa kantor gitu loh maksudnya. Iya, itu tuh yang Kak Cika nggak ngerti loh sampai sekarang. Nggak Why? jelas Why? kan. Hanya, Kak Jika kan juga digebah-gebah orang kan. Mana kelasnya kok nggak ada yang onsite? Kenapa nggak buka kelas onsite di mana gitu? Terus Kak Jika bilang gile, lu gak tahu aja nyewa tempat berapa harganya. Terus gue udah nyewa tempat lu cancel gitu kan. Misalnya kan suka ada aja yang gitu ya, Kak. Aku geser misalnya kayak Vicky kan Nggak, sama aku, kita kan bisa geser-geser gampang karena online. eh, Lah kalau onsite kagak jadi ya geser besok lah. Aku sudah booking tempat, Bro. Kan pemasukan buyar. oh, jadi Kak Cika bilang gila dengan perilaku para orang tua yang suka tiba-tiba cancel dan geser dan apa dan macet. Kalau gue gini habis waktu sama habis buat nyawa kan kalau sekarang jadi Kak Cika ngerasanya. Nah, kakak Oh, kalau misalnya di Bandung tuh berapa 1 tahun? nah, Fik, selama Kak Cika mau menjalani karir sebelum WFH, terus kan gue kan dari ngemper tuh Fik, jadi ngajar anak-anak tuh Mm-mm. numpang gitu, selalu aja dulu tempatnya loh aneh loh itu. Jadi dulu numpang di tempatnya Pak Ridwan Kamil tuh dulu zaman ada tempat community mereka suka ada yang ngajarin masak, ada yang ngajarin apa nah, Kak Cika ngajarin coding, bawa kursi-kursi sendiri gitu. Jadi yang muridnya cuma 2, cuma 3 gitu setiap Sabtu. Dah di situ gratis. Jadi sebagai community numpang lah gitu. Dah ngemper. Terus akhirnya dapet tempat di Telkomsel adalah Grapari gitu. Nah, mereka minta bayarnya pakai pulsa, Fik. Jadi selalu bisa gitu. Jadi kasih itu dari tempat ke tempat tuh dikasih tempat tuh Hmm. bagiannya tuh nggak pernah nyewa setahun. Tapi misalnya 2 tahun, 3 tahun bisa di situ boleh. Tapi lu harus pakai internet kita. Ya udah. Terus Hmm. aku pindah ke yang lain. Terus akhirnya Kak Cika pindah ke restoran nih. Nah di restoran mereka minta bayarnya apa coba? Pesen makan di sini. Ah ya udah, berarti Kak Cika ngajar. Terus minta ke orang tua misalnya Bapak Ibu boleh nunggu sambil makan, diusahakan ada transaksi gitu ya. Terus anak-anak bayar segini tuh boleh pesan makan. Jadi si restorannya ada orang gitu, Kak Cika dapat tempat. Jadi boleh bayar gitu. Jadi kayak gitu, Fik. Jadi selalu gue dapat tempat mengemper yang bisa lah gitu untuk menjalani hidup bisnis yang kecil itu gitu. Terus terakhir tuh ada tempat di restoran tapi nggak gitu besar. Itu tuh dia mintanya 300 per jam gitu. Apa 300 per pertemuan deh. 3 jam tuh 300 deh kalau nggak salah. Jadi kalau muridnya berapa cuman 1 2 udah nggak keburu gitu, nggak ketutup sama ongkos udah rugi gitu. Nah itu udah mulai mikir Kak Cika nih. Deng kalau gue harus pergi terus muridnya cuma 2 atau nggak jadi terus nggak ada apa gimana gue udah bayar sewa walaupun loh cuman gitu kan tiap minggu lumayan Main jadi banget. nggak tahun gue nggak Oh, pernah aku tuh ngebayangin kalau sewa ruko tuh bisa habis 25 juta, 30 juta setahun kali. lah itu kan bisa distribute ke yang lain ya misalnya Hmm. ya apa ya misalnya service lain gitu ya buat beli Zoom buat beli storage kalau gue buat bayar server gitu kan kalau kacik kawa yang gitu-gitu bayar server bayar backup bayar eh, Flickr buat naruh gambar terus naruh Google Drive, terus buat komputasi cloud, Replit, buat bayar Zoom udah nggak berbentuk ini, Hmm. berbentuk gedung. Makanya sekarang tuh lagi mikir pengen beli kalau invest tuh manajemen inilah project gitu kayak Trello misalnya gitu ya atau bayar apalah gitu yang buat monitoring kerjaan online. Udah nggak mau gitu nyewa tempat udah yang deng males banget ya Allah. Maksudnya terus waktu itu juga di restoran kan Hmm. terus restorannya tutup terus gue gembel nggak ada tempat tapi dia bilang ya udah beresin dulu Oke aja juga sih, codingnya maksudnya sampai selesai ya baru kita itu smart juga ya. Maksudnya kayak win-win solutionnya. ya kayak gitu sih dulu tapi setelah pandemi terus kasih kepikir ah gue lebih untung kayaknya kalau online maksudnya Oh, jauh loh. banyak permasalahan yang bisa di-cut gitu kan dulu tuh suka deg-degan Kak Cika kalau ngadain kelas Sabtu itu pasti macet Fik terus Hmm. orang tua tuh yang akak nggak jadi ya masuk ya soalnya kita kejebak macet terus gue udah ikutan macet muridnya gak jadi datang terus gue pulang macet lagi terus lama Malaysia ya
Sambil baca ini apa sih dia sekarang find feature. If you don't find the station you're looking at first, find next until you find it. Nah, Leavitt Chicago. Live it Chicago. Ya, Kita suruh cari Live it Chicago. Leavitt ST. Chicago Ave. Hmm, Nah, Chicago ditaruh di note. Nah, oke. Hmm. Oh, maksudnya gitu. Dia salah ke grup. How many? How many trips were taken at the city center? Mana trips count? Label. Mana? Apa tahu sih? Country from station regions. Oh, jadi kita tahu ya. Misalnya region ini tuh ada berapa trip. Iya, masalahnya di city center kan banyak ya. Jadi bisa untuk memecahkan permasalahan rute kali ya. Yang optimal, berapa banyak rutenya, terus invest jumlah jumlah kendaraannya. Kenapa pertanyaannya how many trips gitu? Kalau ini tuh terlalu banyak untuk dihitung. Enggak, tapi eh dia tuh kayaknya mau lihat ini loh, Fik, apa kesibukannya. Maksudnya how many people datang dan pergi ke region itu ya kan? Change the color of the region. Jadi si region ini tuh banyak nggak sih orang benar-benar Astagfirullahaladzim, kayaknya ini deh. apa? City Center South Bukan 48. yang region, ya Allah. Ah, Ini. Mana edit group? Nah, iya. tadi udah, oh salah tadi yang tadi. Salah sheet, iya. Allah. Oh, biasa, sering terjadi. Miau, miau. Miau, 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 miau. Oke, Smith Park. Terus kita repeat, edit group. Emang iya ya akan berubah kah? Repeat, ST, and G. Oke, Nah, Chicago 8. Yes, 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 yes. 988, 1 sama aja. Oke. Rating seasonal group. Welcome. Kantor tuh apa ya Kak? Maksudnya kalau kerjaanku tuh kan KPI base ya. Jadi kalau kita udah achieve tuh, kayaknya aku udah nggak perlu di sini deh. Bisa pulang nggak sih? Ah, ya. Cuman tuh Iya benar. Iya gitu. Itu tuh gimana sih? tapi kan kata kantor gini, kamu kan dibayarnya untuk kerja 9 jam dengan 1 jam istirahat. Jadi nggak bisa clock out lebih dulu. Kak, tapi nggak fair dong jadinya. Kan maksudnya kayak gini. Kak, Gue bisa nyelesain kerjaan 3 jam dalam sejam. Terus kalau gue udah selesai, gue 2 jam mesti ngapain dong? nah Joget. iya, Ya kan? iya. Maksudnya either lu kasih lagi gue kerjaan lagi atau ya udah gue boleh dong. Nah itu yang Kak Cika nggak suka tuh itu sama meeting Taufik. Kak Cika Nah, tuh nggak ngerti kenapa harus meeting 3 jam kalau kita bisa ngomong 15 menit gitu. iya, di itu isinya cuma ngomongin orang doang paling. Terus nggak tahu tapi kayaknya tuh orang-orang tuh senengnya justru makan sama ngocehnya gitu. Ih, Kak Cika Oh tuh iya benar. get to the point aja gimana mau apa udah beres gini udah jadi bubar udah selesaiin masing-masing ya mau ngoceh dulu lama dulu terus aduh ya Allah gue bisa ngerjain yang lain bro. Nyata banget Kak, nyata. Iya, Elon Musk aja bilang kan, nggak usah ada meeting. Itu adalah salah satu poinnya dia tuh nggak usah meeting. Kalau perlu meeting, meeting aja cepet gitu. Karena itu dragging people back semua gitu yang nggak perlu. Jadi harus datang. Yang
nggak harus diomongin jadi harus diomongin, harus ngatur waktu segala, udah pusing. Ujungnya juga kerjanya cuma 20 menit bisa saya. Terus aku ya kalau aku udah selesai nih kayak kan aku keluar-keluar misalnya mau ngerokok terus jadi ntar diomongin nih anak keluar-keluar mulu. Pada kerjaan gue udah beres. Aduh udah beres terus main. Ujungnya ngomong-ngomong pura-pura kerja kan aneh. Hah, itu loh yang Kak Cika nggak suka. Kalau di kasus Kak Cika gini, nggak tahu tapi ya dosen lain. Kalau Kak Cika tuh ngajar misalnya 3 jam nih, Heeh. 3 jam di GSKS gitu ya. Kak Cika tuh nggak pernah lagi, udah lama nggak pernah ngajar 3 jam. Karena memang kalau Kak Cika bilang udah hybrid aja gitu ya. Lu gua ajarin 1,5 jam paling lama. Setelah itu lu baca yang lain, tutorial apa kayak gitu. Tapi kan lu dibayar buat ngajar 3 SKS, ngerti? Tapi kan cara gue tutor dengan cara yang berbeda. Maksudnya nggak bisa lah. Maksudnya dosen nge-lecture 3 jam gitu yang ngajar capek, yang denger nggak denger ya tapi aneh kan kayak gitu kayak di kantor pura-pura kerja sampai jam 5 atau ngajar pura-pura ngajar sampai jam 3 jam. Anaknya leneng, dosennya capek. Pulang Iya. semua. Kenapa nggak singkat padat gitu terus anaknya masih wah si seger nih terus saya udah kasih tugas udah gue Hmm, periksa minggu depan ketemu lagi terus dilihat lu ngerti kagak kagak ngerti kagak ngerti gue jelasin lagi jadi nggak dragging gitu loh hidup-hidupnya gitu Kak Cika suka gitu jadi terus dosen lain masih ada yang ya gitu yang ngajar itu masih yang tipe lecture dan 3 jam cek aing teh mana yang gak sama encok anaknya juga bosen anak sekarang mana ada sih kuat 3 jam kuliah ih. Udah makan. gila ya, Kak Cika aja ikut rapat 1 jamnya udah bosen ya minta ampun lagi gue kuliah 3 jam udah gak gue. Kan ya udah aja kasih case, ya udah lu ngerjain case-nya gitu. Pokoknya saya minta balik lu harus udah ngerti atau udah ada syarat. Kalau nggak berarti lu nggak ngerjain nih. Tinggal gitu kan. Tapi nggak tahu orang-orang tuh kayak memaksakan diri gitu. Jadi, kenapa kenapa jadi mundur kata gue. Kalau lu 3 jam bisa ngerjain yang lain, kenapa mengerjakan yang tidak perlu? Kan aneh. Jadinya nggak progres hidupnya. Nggak tahu. Itu sih perlu we nggak kayak anak sekolah Ya, belajar sampai 9 jam ya nggak tahu deh. ya kalau seneng mah, kalau Kak Cika sih gitu aja. Kalau Cuma problemnya kerja sama belajar tuh kalau udah nggak seneng, udah nggak mungkin efektif tuh kayak lu kayak bego gitu. Lu paksa-paksa juga hmm, nggak akan jadi. Kayak gila itu nggak udah aja nggak usah. kalau aku sih nggak masalah ya kerja 9 jam cuma kayaknya libur harus 3 hari dalam seminggu deh. Oh ya, Kak Cika tuh suka mikir loh. Ada sih orang-orang yang seneng kerja gitu, cuman suka worry aja sama balance-nya mereka gitu. Kayak lu sempat nggak tidur sih sama olahraga gitu? Kalau sakit gimana gitu. Iya, aduh apalagi olahraga. Soalnya orang-orang tuh kayaknya merasa gue harus achieve dan gue harus sibuk dan gue harus capek. Lah, tapi kalau lu udah masuk rumah sakit gimana? Kayak kayak ketika tapi kayaknya dia merasa achieve gitu. Kalau Tika tuh suka ya udahlah gimana lu lah asal jangan tiba-tiba kenapa aja deh gitu kayak gue bangun jam 3 udah masak buat anak-anak pagi nganterin semua anaknya terus dia ke kantor meeting apalah ke Jakarta tektok terus pulang lagi sore jemput anaknya lagi terus begadang meeting apa malam pagi gitu lagi gitu terus nanti besok keluar kota edan-edan gini kata Katika hidup-hidupnya enak juga kan anda-anda ini kalau saya sih apa nih tiba-tiba ada beginian tunggu Warga Fama to pass the description above. ah kita disuruh ngisi nih kagak ada isi-isinya belum find the season field in the data pane and correct the formula to match the description above Ini ada nih. dataset is limited to the first half of the year okay do that part with the parameters part month and start time to return the numeric month. For example, Oke, nah, nah, terus kita kalau bikin. dia mau bagi-bagi jadi musim ya, 3 bulan pertama winter, abis itu spring, abis itu summer. Kok nggak ada atom? Kok ada atom ya?
Iya, nggak tahu sih. Abis winter nggak? Eh, Tunggu dulu. Oh, emang winternya. nggak ada ya Kok gitu sih? setelah global warming? Lu tiba-tiba summer aja, bro. Winter, spring. Summer, autumnnya nggak usah. Oh, Mm-mm. winternya udah dimasukin winter sekalian langsung 6 bulan. Kagak ada autumn-autumnan. Udara ini bisa di copy nggak sih sekarang? Nggak bisa lagi. Bisa diklik gak sih? Nggak Lebih bisa. kecil dari 3, then apa yang salah sih? Winter, that part, berarti kan then winter, else if that part month. Masuk lagi, start time, lebih kecil dari 5, then spring. Else, summer. There should no be longer be a red exclamation next to it. If that part month start timer then winter. As if that part month start timer then spring. Else summer. Ya, udah nggak merah nih. Valid cenah. Cenah mah katanya valid. Hai. Add seasons to the color marks. Langsung kemana tuh season nih? Baru dibenerin. Ini dia. Hmm, spring Oh, sama ngerti Kak Cika tahu deh kayaknya. Dia kayaknya mau, oh pinter juga ya. Dia mau Hmm, melihat ke distribusi perjalanan di musim-musiman ya. iya di stasiun-stasiun. Add Mm-mm. seasons to the color in marks cut and edit Oh ya ya, gue ngerti deh maksudnya. winter, spring, summer. Nah, editnya gimana? Ini diapain sih? Alias harus di harus diedit di sini. Winter, spring, summer. Apa sih? Gimana cara Apa sih maksudnya? cara bikin ordernya? In the Oh, markup, right click on season, select sort. and sort by. Oke. Select manual. Drag the season in the correct order. Not the change in the color legend on the right. Itu udah bukan di kanan udah ada kan spring. Emang ordernya gimana sih? Oh, ordernya winter dulu, spring baru summer cenah tadi mah. Nah, gitu ya. Winter, spring, summer. Oke. Ah, add season to the color in the marks. Oke. Masukin ke Apa mark. sih ini berapa? Sini sudah kalau legend on right. Winter, spring, summer ya. Change the mark type to Masukin mark card. And then mark type to pie. Oh, jadi pie sekarang. Ke mark, udah gitu. Jadi pie. Weh, oh. Oh, add iya juga ya. Yang itu pada saat yang di pinggir pantai tuh dia nggak pernah ada pas lagi winter ya. Hmm. Ada yang di tengah itu winter doang. Gimana sih? Gak ngerti gue. Ntar lupa fix warnanya. Sort by manual. Drag the season correct order. Mark type can be changed in drop down. Currently say circle. Oh, ini tuh udah ada ringnya. I see. Alright, I understand. Ah, nomornya apa maksudnya? Gue nggak ngerti, Fik. Apa? Itu ranknya. Naon Jadi 2 sama 7 apaan? Nama itunya, nama stasiunnya. enggak itu Eh, rank. oh. Ada yang mau ditanyain, Fik? Mm-mm.
Dia yang ini, dia nggak pernah pergi-pergi pas lagi winter kan. Yang ini cuman ada kalau winter doang. Nah, kok bisa? Ngapain dia? I don't know Apakah ya. dia menjual batu bara pada saat winter atau apa? Nggak, mungkin lebih dingin di sana. Atau di sini ada sesuatu kehangatan yang nggak kita tahu. Apa sih? Terlalu jauh, terlalu jauh. Ini summer nggak pernah ke sini, dia ada yang nggak pernah summer. Apa sih Hmm. kejelasannya, dugaan Kak Cika tuh ini nggak pernah summer. Enggak, jadi tuh yang angka ini itu rank. Rank itu bisa digunakan pakai kalkulator. Jadi kita bisa apa namanya quick table calculation, terus pilih rank. Oh, rank. Oh, Jadi rank. ranking itu misalnya Rank. kayak gini nih, satu. Dia tuh number of tripsnya paling banyak, 15.000. Yang kedua Oh, ya udah 12.000. Terus habis oh. itu yang 6 dia lebih kecil, tuh kan. Hmm. Nah, Ini yang Kak Cika, kelihatannya lebih gede ya daripada yang 6. tapi berarti kita nggak tahu ininya dong ya, Fik ya, proportionnya ya. Itu apaan yang cuma summer doang itu dia ke situ? Karena Oh, mungkin oh, gua ngerti, Fik. Mungkin ada stasiun-stasiun yang emang dibuka di musim-musim tertentu aja, kali. for that season. Ya kan, ya kan. Tapi itu rank tuh ada yang sama juga loh. Maksudnya ada bisa dalam satu rank tuh bisa beberapa itu. Boleh nih. For seasons. Terus station rank for summer 2. Spring 7. Oke. Ya udah nggak perlu dong sebenarnya ini dikasih tooltip lagi angkanya. Change the rank filter to be the top 3 session instead of the top 15. Ntar Right aku hand. masih mencoba mengerti dulu ceritanya. Tapi apakah ini sesuatu yang rank itu on the pane, the second box representing the rank filter change 15 to 3. Lagi dong. Oh, was only install tuh kan? Iya, gue ngerti sekarang. Tuh kan, the station Lakeshore, Doctor and Monroe Street was only installed during summer. Eh, Is ranked number one for each season. this- Clinton. nah, Nah, kan berarti kita lihat. Nah, itu bener tuh. ini bener kan ya? Ah, ah. Incorrect. Eh, We ada only lagi. see summer Ada. ranking for the station because we've limited to view only top 3 ranking. Even among this session, Apa gimana? so why don't we Apa sih? channel Saint Adams mana nih yang lagi satu? Gak ngerti gue. Nah, itu No, kan lagi satu di satu. the most popular session Kok in salah? spring and winter. Gak ngerti, gak ngerti. Iya, Grand Avenue peringkat satu, dia paling populer di summer. Terus Clean Saint Washington mana? Nah nih, ini juga satu semua nih, most populer. Oke, benar 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 benar. Make sense. Jadi jadi sebenarnya ini kan di limit Kak, jadi top 3 doang. Ya. Top 3 performing per season Oh, ini. berarti yang ini tuh dia emang untuk di setiap musim dia selalu ranking satu gitu ya kan ya? Yang di atas ini. Mm-mm. Jadi ranking satu di summer itu punyanya stasiun Slitter. Heeh. Terus peringkat satunya itu yang untuk spring sama summer ada di Clinton Saint sama Clinton Saint Washington Boulevard. Karena Iya. ada 7.000. IT. Oke, 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 oke. Gila tahu ini sebenarnya. Cuman ya, hmm, tantangannya pada saat kita menggunakan contoh yang real tuh suka nggak sama gitu.
si datanya nggak sama, asumsinya nggak sama, jadi emang Ya, susah. ini tuh Perlu data pengalaman. Mm-mm. datanya enak, udah tinggal digoreng doang. Bener. Create a sheet called ranking bar chart. Oh, suruh bikin ranking sekarang. Ini siapa yang baca? Eh, apa sih? Ah, kita buat sheet baru. Tunggu sambil ngecek ini. Bathroom stationery mouse. Hmm, sekarang tuh hold on. Ini kita Let's count for ah kok gini. Actually, the filter right considers value 1 sampai 15. Kenapa ada yang rankingnya sama ya? Oh, nggak sama. Dia ada yang misalnya sama, tapi untuk musim yang beda. Iya, iya, iya. Oke, 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 ngerti. okay, that's done. Commodity profit atau for Mau baca dulu. Clinton itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini rankingnya. oh spring and winter.
Yang di vote ranking 7896. Nice sih. Gila udah main dashboard nih. Gila, asik, 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 asik. Asik Mari, Ji. mari, mari. Aku Jadi, suka dashboard. aduh, besok aku baru libur Kak. Tapi kalau ke kantor tuh emang libur tuh sumpah sih kayak Emang nanti sore kantor sampai jam berapa sih, Fik? sampai pagi, sampai jam setengah 5 pagi. Hihihi. Nah, soalnya Tapi aku bagiannya US market coba. Jadi di sana tuh masih siang Kak, masih pagi di sana. Gusti, terus kalau ngantuk di kantor, berarti kan sekarang harusnya tidur. Hmm. Tadi udah tidur. Ngebalik gitu ya jamnya. Cuma nggak banyak karena mereka tuh orang US budaya beli belanja belanja tiket atau apa gitu ya. Itu tuh mulai rame di after working hours. Jadi kayak jam 5 sore baru rame, terus jam 6 sore tapi waktu setempat ya, waktunya US. Jadi baru rame tuh ya pagi jam 5 pagi itu baru rame di Indonesia. Ya, dia tuh ini kan, kita kan sama dia beda 11-12 jam lah ya. Iya, itu. Beneran, ini, beneran bedanya aja. Dia tuh anehnya punya apa namanya Earth saving hours ya. Jadi Ah, kadang cuma beda 11 jam itu nyebelin banget sih. Maksudnya apa coba? Season and trip count. What. Oke, 45. suka pusing tuh. Each season. This will be included to tip. Okay. Load the workbook. Belum. Oke. In the season and trips count, create a simple list of your choice that's your number of trips completed in each season. Trips will be included in a total customer service value available without alignment. Listen to all of count. Trips count. No, trips count. Trips count for each season. Pakai di rank lagi. Kalau apa yang enak ya ini bacanya. Nggak bisa dia pakai pi. Eh, Bar aja lah. You can add season. jadi Everything sheet edit. The total nah, print season. Ada tuh. Telepon dulu.
Ya udah. Apa dia suruh kita main di sini sih? Kalau misalnya tadi suruh bikin yang baru. Session length 14, how many software in the winter? Nah, Tiga wait, enam enam 1436. submit. Yeah, nice. Keren sih dia agak ngegocek ya, suruh pakai ngereng. Iya, Parameters. nice. Kakak yang pagi yang jam 10 itu masih ramai kak. Apaan? Kelas-kelas coding. Mas coding kasih tuh lagi ada kerjaan di Upwork setiap jam 10 ngajarin anak merokok. Hmm. Terus kelas sore paling. Terus ada kelas malam juga. Ada tergantung Gila. tergantung Jadi Kak pada Cika tuh kelas malam juga. ada. Kak Cika jadi secretly workaholic gitu. Jangan mana. Dan udah gitu masih Nah, workaholic gue chill menyempatkan banget. ya nggak tuh. Aku mah kalau udah jadi Kak Cika bodo amat ya. Apa maksudnya? Bodo amat gimana? Ya udah nggak ada waktu buat olahraga. Kayak udah ngoceh nih seharian segala macem. Enggak sih, gue pokoknya pagi tuh harus bisa. Pokoknya Kak Cika tuh pagi tidak membuka membuka WhatsApp dan kerjaan. Gue yoga dulu sampai beres, sampai mandi, sampai Hmm. gua baru. Nah udah baru setelah mulai itu baru ngecek ngecek WhatsApp baru kecapek. Tapi pagi itu gue tidak boleh terganggu proses bangun sampai yoga sampai beres gitu. Setelah itu baru ya udah lo kalau mau gas sampai malam ya udah gas lah sampai malam. Dan tahu kadang-kadang Kak Cika tuh misalnya punya murid yang dia mau konsul ke tugas gitu, terus malam besok dikumpul gitu. Jadi harus gue ajarin sampai mengerti. Ya udah malam aja. Ya begitulah. Kadang-kadang tiba-tiba malam, kadang-kadang tiba-tiba sore, kadang-kadang gitu. Ini juga sebenarnya Kak Cika harusnya sidang tahu. Barusan barusan ditanya sama mahasiswa TU, Bu Marisa, kita lagi prasidang, Ibu bisa hadir nggak sekarang? Kata gue. Lagi ngajar saya. Saya lagi ngajar. Ya udah Bu minta pertanyaan buat sidang aja ya. Ya oke. Ini mereka lagi nggak prasidang nih sekarang. Kita malah ini tenang Terus aja, santai lah santai. chill, chill, chill. Tahu nggak aku dulu pas sidang ya. Hah? Itu tahun kapan sih? 2019, 2018 tuh. Mm-mm. Eh, cuma nggak ditanya apa-apa tentang skripsiku, cuma ditanya kamu udah makan belum, cita-cita kamu mau jadi apa sih, digituin doang tuh sebel banget kan ya. Pak saya nggak bisa Sumpah, tidur. Iya, saya nggak bisa tidur buat kamu amalannya apa bisa gitu? tahu. Sedap. Nggak sih kayak ini cuma gitu doang, terus cuma ada satu dosen yang rada nanyain gitu kayak kamu bisa dapat pelajaran ini dari mana gitu loh. Terus udah nggak Udah di. gitu ya sekarang gini ya, jadi aku waktu itu ngambil SFL. SFL tuh jarang ada yang ngambil buat skripsi kalau di dunia sastra. Karena SFL itu kalkulatif, sementara sastra itu kan biasanya Ya, nggak bisa ya. iya. Eh, Vicky udah aneh dari awal ya, emang orangnya. Iya, Emang sastra itu biasanya bahas novel, bahas speech gitu-gitu loh ibaratnya. Atau cuman iya ya. Terus bilangnya apa? Emang saya emang panggilan jiwa saya kayak gini Pak gitu. ada background story-nya sih. Aku nyolong dari UI. Dia Terus itu neliti Muse. gimana? Nah, kakak tahu band Muse nggak sih? Oh,
Band. Ya, band Muse itu kan dia bikin lagu tuh. Nah, jadi dari jumlah kata-kata yang memotivasi atau bikin statement itu bisa dihitung gitu loh. Nanti Oh. ketahuan. Jadi tuh tujuan album ini tuh untuk apa? Kayak misalnya speechnya Barack Obama nih, itu bisa Heeh. dipakein teori SFL. Jadi dilihat kata-katanya dia itu, jadi kita bisa menyimpulkan suatu speech itu untuk mengintimidasi atau untuk bikin pernyataan atau malah bertanya juga bisa Jadi kayak dari sentimen analisis gitu, Fik. jumlah kata-kata. Ya gimana ya? Iya kan? Begitu deh. Maksudnya tone-nya lebih ke negatif apa positif gitu lah ya. Atau gimana? Nah, jadi iya tone itu ada tiga. Jadi ada tone yang untuk nanya, orang nanya, terus orang menyatakan sama orang yang mengintimidasi itu kan tiga tone yang berbeda ya. Oh. Heeh. Nah, Nah, bisa dihitung. pertanyaannya, Nah, pertanyaannya gimana nggak klasifikasinya ya? iya pokoknya dia bilang perasaan kayaknya dosen Gundar gak ada nih yang ngebahas SFL kecuali kamu udah udah terjun terlalu dalam, kamu dapat dari mana gitu kan. Terus aku bilang saya nyari aja sih Pak gitu. Jadi aku buat tapi punya aku John Lennon karena awalnya aku mau bikin Ih, kamu John Lennon bukannya suicidal nggak sih? nggak dia yang Imagine, aku pakainya yang album Imagine. Terus di situ Oke. tuh dia tone tuh untuk membuat sebuah gerakan jadi mengintimidasi karena dia kan tujuannya untuk stop the war ya. Kayak gitu. Karena dosen Yuk. pembimbingku bilang kamu kalau mau pakai sevel musik jangan musik yang apa namanya cuman karya pribadi aja tapi yang emang ada dampak ke dunia juga. Ya udah, aku Iya, pakai iya. itu. Bagus juga John Lennon. Atau apa ya, Kak Cika? The Script. Wah, The Script tuh bagus tuh pasti. Ya tahu cuma kalau misalnya kayak maknanya untuk diri sendiri gitu ya, mau untuk listener aja masih terlalu sempit sih. Jadi kayak Michael Jackson. Iya. coba yang rada-rada apa ya kayak Dunia gitu kan. Iya, kayak iya. gini deh kayak kakak lihat Iwan Fals zaman dulu tuh Iya, iya, iya. mungkin banyak Ya, lagu-lagu yang ya mengkritik lagu-lagu kita, sosial kayak gitu ya. lagu-lagu sosial. Nah itu bisa tuh digituin Iya, iya, benar-benar. karena ya udah nggak ada bedanya sama speech lah ibaratnya. Walaupun speech juga udah banyak banget yang di band. Speechnya Barack Obama, speechnya yang I Have a Dream, apalagi Martin Luther King tuh udah nggak boleh, Oh ya, di band gimana maksudnya? Nggak udah ada nggak boleh lagi. diskusi. Ya maksudnya udah terlalu banyak yang ngebahas itu. Oh, oke, oke, oke. Sama apa Pride and Prejudice Ya, itu udah gue terlalu banyak juga. gue belum baca bukunya tuh. Itu legend banget di dunia sastra kak. Iya emang, tapi iya ya, kenapa ya Kak Cika belum baca ya itu ya? Aneh. Les Misérables malah udah baca kayaknya, tapi itu masuk sastra nggak sih? Iya ya, Pride and Prejudice kenapa gue belum baca ya? Rasanya ada di bukunya. Iya, emang salah satu buku wajib Mm-mm. itu. Terus kakak bisa baca Apalagi hmm, apa ya kalau misalnya sastra apalagi yang harus. macam-macam sih. Kalau aku sih, aku tuh selalu admire Shakespeare ya. Karena Shakespeare itu banyak misteriusnya. Dia satu lukisannya itu orangnya tuh nggak valid gitu ya. Ngelukis tuh bukan painter. Karena Shakespeare itu nggak pernah muncul ke publik kak. Iya. Jadi Dan maksud, jadi gambarnya muka William Shakespeare itu belum tentu itu mukanya dia. Itu cuman kayak ilustrasi mukanya dia doang. Dan banyak jadi nggak tahu nih ini orang tuh jenius banget kan karena dia tuh pada saat itu nggak ada yang tulisannya sebagus dia. Cuman tuh dia itu nggak ada yang apa ya, dia tuh nggak pernah muncul ke permukaan jadi orang bahkan para ahli aja tuh bilang Shakespeare itu nggak nyata sebenarnya. Iya, dia cuman nggak tahu kayak mungkin penulis biasa Stiller yang ngekompil-kompil tulisan bagus dijadiin satu gitu sama dia. bisa jadi gitu ya? Ah, Hah, pokoknya kalau terjun ke dunia Shakespeare rada rada aneh nih. Iya, rada dark gitu. jadi ketika anak sastra mau bahas Shakespeare tuh biasanya pada stop.
karena kayaknya nggak bisa deh gue terusin, soalnya nggak jelas gitu source-nya gimana. Karena terlalu ini ya, terlalu apa? Satu nih, misalnya Kak Shady. Shakespeare itu tahun 1700 1800 ya kan. Terus Ah, ketika kita neliti novel gini kan dia bikin, misalnya dia bikin satu majas gitu ya. Nah, kita harus mm-mm. cek ini majasnya itu masuk ke mana, stanza apa, terus kan ada banyak stanza Iya. segala macam. Nah, kita Oh, compare-nya ke pre pre year before that gitu loh. Jadi kayak kita cek nih tahun 1600 kayak gimana stanzanya. Jadi apakah itu sebuah mutasi, perkembangan atau apa. Nah, kalau Shakespeare tuh enggak benar-benar kayak, karena dia beda gitu loh. Ya tiba-tiba muncul aja dan dengan karya yang sangat beda. punya pakem sendiri aja gitu ya. Oh, kok bisa gitu? Oke. Misterius juga ya. Itu tuh salah satu Yes. interesting fact about Shakespeare. Oke, oke, oke. Intriguing juga ternyata dia ya. Wah, sangat. Dan cita, dia kan ini apa namanya, romansa banget ya. Iya. Kayak Leonardo da Vinci juga kan sangat Iya, intriguing juga. dia bikin Romeo Juliet kan si Shakespeare. Iya, Shakespeare. Tapi iya sih agak ini ya, agak overrated juga. Maksudnya banyak banget gitu Shakespeare yang ngebahas, ngebahas. Sampai Kak Cika suka mikir, ini orang bener suka apa so iya aja sih gitu. Supaya supaya kelihatan kayak Edan lah, Aing sangat nyastra gitu. Ya, Bener enggak. agak Ah, sih gitu kan? paling Eh, sih paling pusing gitu. tau Kak. Sumpah dah, sumpah deh sastra itu terlalu memusingkan sebenarnya. Tapi Kayak sekarang maksudnya ya udahlah dinikmatin aja bahasa orang tuh. Kalau udah masuk ke penelitiannya tuh udah aduh, sekarang jadi sastra ini, sastra sastra coding. sastra coding betul. Ini lebih make sense. Ada asal muasalnya, bahasa yang digunakan tidak terlalu Sangat ini ya, sangat dimengerti. konsisten gitu. Kalau salah salah, kalau bener-bener nggak ada apa, nggak ada bias, nggak ada Nah, gradasi apa gitu kan beda. Kalau sastra kan ada feel-nya banyak, art-nya banyak. betul. Iya itu, benar benar benar. Kok bisa ya? Tapi berarti pikir otak karena nama kirinya mungkin seimbang tuh. Soalnya art-nya jalan, logiknya jalan gimana tuh? Sementara Kak Cika menemukan itu berkebalikan. Kan Kak Cika ngajar orang art ya di ngajarin FSRD ITB coding. Bisa ngebayangin nggak anak orang art belajar coding, ngajarinnya gimana coba? Terus Kak Cika ini apa namanya? Pakai pendekatannya berarti art dong nih anak FSRD. Jadi kayak misalnya dia problem solving, misalnya oke lu looping buat bikin pattern gambar gitu atau solving pola gitu ya atau generate pola gitu. Jadi arahnya ke Hmm. nah, akhirnya ditemukanlah bahwa ada satu lesson apa ya, ada sequence lesson gitu ya. Level 1 sampai 10 lah kalau gitu, kalau nggak salah. Itu Kak Cika kasih itu ke mereka, itu problem solving. Ada satu level yang Kak Cika nggak pernah bisa gitu. Nggak tahu, gue mau gimana pun tuh nggak pernah bisa gitu. Mereka tuh bisa. Lu bayangin nggak, gue ngajar coding dari lahir gitu. Maksudnya gue Iya, udah iya, ada udah dengkot kapan tuh, gitu. Heeh. udah Terus nyemplung. eh, ini tuh spesies lain yang tidak belajar itu dia bisa ngerjain yang gue nggak bisa gitu. Analisis gue apa coba Fik? Jadi orang art itu mereka nggak punya boundaries. Jadi dia tidak pernah. Nah makanya Vicky itu aneh gitu. Bagus sih sebenarnya. Kayak misalnya di mereka itu nggak ada misalnya, oh lu harus pakai ada batasan apa kalau di Kacika Iya. di di engineering itu tuh gak bisa lu ada
ada barrier, maksudnya nggak boleh lebih dari 5 volt ya, nggak boleh lebih besar dari 5 volt, nggak boleh lebih kecil dari 2,5 volt. Oh Lu iya. nggak boleh, ya gitu, maksudnya selalu ada angka yang saklek gitu. Heeh. Jelas benernya, terus harus ada pola, terus em, harus ada sequence yang efisien gitu. Kayak Kak Cika misalnya nggak bisa lu ngapain 50 kali looping kalau lo bisa 10 kali looping. Kan engineer, maksudnya engineer kan bukan untuk membuang-buang resource kan. Dia harus tepat tepat guna gitu loh. Maksudnya harus efisien, efektif. Nah, si soal ini itu satu nggak ada patternnya, Fik. Jadi Kak Cika nggak bisa. Maksudnya gue nggak melihat patternnya gitu. Terus gue bilang, gue nggak bisa ngerjain ini, gak ada patternnya, nggak ketemu. Nah, begitu kalau ada pattern tuh cepet gitu langsung kayak apa ya, gue bisa lah gitu kalau ada pattern langsung. Nah, si orang-orang art ini mereka tuh ngelihatnya bukan pattern tapi kemerdekaan aja. Jadi mereka tuh bikin looping yang nggak berpola gitu, Fik. Jadi dia nggak peduli bahwa programnya dia bolak-balik nyala matiin mondar-mandir tapi tujuannya tercapai gitu. Kalau pakai sakleknya orang engineering itu kita nggak mau gitu, ngapain lu dari sana ke sini balik terus ke sana lagi nyalain, kenapa nggak tadi aja lu nyalain gitu. Misalnya kan soalnya tuh kita harus bikin rute ya, dimana pada saat dengan langkah tertentu di akhir rute semua lampu harus nyala gitu. Nah itu tuh Kak Cia nggak bisa ngerjain soalnya gue gak bisa aja Fik mentok gitu. Nah si orang art ini tuh dia nggak ada batasan, jadi dia nggak peduli peduli amat mau berpola kek, mau mondar mandir kek, pokoknya gue ngelihat caranya begini dengan cara dia yang sangat kreatif. Kak Cika langsung mikir, oh bener, pantesan ada sekolahnya masing-masing gitu. Kenapa orang art ada sekolahnya, orang engineering ada sekolahnya, kenapa mereka beda mikirnya gitu kan. Mhm. Ada problem yang satu yang satu lemot gitu, yang satu bagi dia mah apa susahnya sih kata dia. Terus ketika bilang ke mereka, nah itulah bedanya lu sama gue gitu. Kita sama-sama ITB tapi lu 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 begitu beda spesies kagak bisa. Edan jadi itu langsung ketika mikir, oh berarti memang kolaborasi antar antar disiplin ilmu itu diperlukan. Nah itu aku Betul. orang-orang engineer tuh terlalu logik gitu, jadi kayak akhirnya dia punya boundaries yang nggak bisa dilewatin sendiri gitu. Nah kalau orang art kan dia lebih bebas mau pakai warna apa Hmm. aja, belok ke sana menurut dia, gue mau nyoret ke sana boleh dong, mau keluar dari kanvas juga kalau gue mau boleh, gue mau pakai gambar pakai pakai minyak tawon misalnya gitu. Atau gue gue mau menggambar pakai kopi gimana gue kan gitu. Kalau orang kalau orang Aku engineering mah pernah gini ya Kak. Jadi itu pertama tuh emang kita tuh ada sesi apresiasi karya gitu kan. Kayak misalnya aku lagi nonton konser nih. Terus datang band yang musiknya musik EDM. Nah aku tuh mungkin dulu kurang suka gitu sama EDM ya. Terus aku bilang, ah apaan sih nih musik musik sampah. Aku bilang gitu kan. Nah terus temanku bilang, emang lu mau mau musik yang kayak gimana sih? Gitu loh. Ini kan karya orang. Nanti lu pada saat lu berkarya emang lu mau digituin gitu kan. Soal enak atau enggak enak itu kan selera, cuman ya udah apresiasi aja, terima gitu segala macem. terus Ya udah jadinya sekarang tuh ada musik apa ya dinikmati aja gitu loh. Ntar soal suka atau enggak sukanya kan kepilih sendiri ya, tapi tidak menjelek-jelekan karya orang gitu. ya susah ya, kan art itu nggak bisa diperdebatkan. Nggak bisa, semua tentang selera itu Ya, dia. itu nggak ada bener, nggak ada salah. Ya, makanya kan beda sama teknik kan. Teknik mah lu either bener atau salah, kagak ada. Kadang salah, kadang bener gimana. Nah itu kan agak 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 clash sebenarnya. Kayak gitu, bener. Art itu art, yang ilmu-ilmu tidak eksak itu emang nyentrik. Memang ilmu-ilmu yang Tuh we. ya gitu deh. Makanya pikir berarti aneh. Itu otak kanan otak kiri. Itu kayaknya kalau yang Kak Cika kasih soal itu Vicky bisa deh. Kak Cika nggak bisa. Ah, Karena gue udah nih. terlalu 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 kaku. Nah kan mulai difilter dia. Top and station.
Go to the top. Configured by field. Top and station. By trips count. Oke. Kok gini ya? Kita butuh different of several meter. Mana rank 12? Michigan F. Wah, ini rada gokil sih Kok jago gini? parameter. I see, I see, I see, I see you. Jago kali dia. Cuman datanya enak sekali. Ya. Ini kayaknya Tidak last selalu chapter. tidak selalu datanya enak, masalahnya itu. Kesel ya kalau saya punya klien, datanya nggak enak, datanya nggak lengkap, terus kita suruh ngerekap. Ya elah, Nah, Pak. itu sedang terjadi di kantornya Om Mark. Dia tuh marah-marah mulu tau Kak sama orang IT-nya. Ya, Karena maksudnya kayak lu gimana sih data lu kurang banget gitu loh. tapi kebayang nggak sih, Vicky ngebayangin nggak, si orang IT-nya juga sudut pandang dia nggak salah gitu. Iya juga. Tapi kurang holistik aja, maksudnya kurang kurang bukan kurang kurang menyeluruh gitu ya. Bahwa ini teh data, lu teh harus harus menghubungkan antar segala macam proses bisnisnya gitu kan. Terus. By the way Kak, aku ingin meluapkan unek-unek aja nih sebenarnya. Apa itu? PPH 21 rada nggak ngotak ya. PPH 1 gimana, Fik? Gimana? Ah gila sih. Jadi nih gini, eh aku lagi terima bonus gitu kan, ibaratnya. Mm-mm. Jadi kita per 3 bulan kalau untuk KPI emang ada tambahan. Oke, Dan ya udah, aku pikir tuh dari dulu tuh aku kalau terima bonus tuh nggak pernah kena pajak. Jadi ternyata. jadi misalnya gini, kalau gaji misalnya 8 juta nih, Ah, terus kita dapat THR nih Kak. hmm, THR misalnya 100% gaji ya udah 8 juta juga kan, 8 tambah 8 16 juta. hmm. Oke. Nah, pajak PPh satu itu sekarang mengikatnya jumlah seluruh pemasukan per bulan. Jadi misalnya pajaknya 5% gitu ya. Hmm. Untuk untuk pajak itu 4% kalau untuk di bawah 10 juta. Hmm. Nah, cuma ketika kita nerima uang sekitar apa namanya di 2 digit gitu di atas 10 juta, itu kan pajak naik jadi, Iya. jadi 6 sampai 8%. Jadi yang 16 juta tadi ya udah kena yang 6 sampai 8%. Jadi Eh, pajak tuh bisa more or less jutaan. per bulan? Iya, Kok gitu, Fik? sumpah aku aja pajak udah mau nyentuh 1 juta. Udah nih aku apa sih pajak apa bayar upeti? Itu langsung dipotong dari kantor ya, Fik ya? Iya, sumpah udah parah banget tau PPh satu Kak. Aduh, udah gitu mau ada tapera-taperaan lagi apaan? Wah, Udah gitu kacau. kan ya. Kalau jalanan tuh udah enak ditapakin apa ya, masih bolong di mani-mani. Sekolah juga nggak gratis, rumah sakit juga nggak gratis lagi. Problemnya gini, Kak Cika nggak nyalain pemerintahnya banget sih ya. Maksudnya kalau program-programnya oke, cuman yang kayak tai itu sebenarnya yang pada korupsi, Fik. Jadi mungkin pajak kita masuk tapi ditilep gitu sama Kita orang-orang harus ini. baca berita enggak yang 1000 DPR, Iya, 1000 kota DPR yang pada di orang. berjudi. Ya Kan itu. bodoh banget ya, buset dah. Aduh, kacau lah ini mah. Ah, itu kacau banget, Kak. Kak Cika tuh migran loh tiap Zaman nonton. zaman dulu DPR nonton video porno, sekarang main judi online. Apa Makanya coba? Ah, boleh dibubarin aja nggak sih duitnya bagian rakyat aja deh. Males gue nggak gaji orang-orang ribet deh.
Kocak banget itu masalahnya kan dia digaji pakai pajak, pakai uang kita ya. Ya, uang kita dimainin judi sama dia kan nyebelin banget. Ya, terus Kak Cika tuh baru sadar Taufik, lu bayangin nggak? Jadi kan kadang-kadang Kak Cika tuh kita kan makan di luar ya kadang-kadang udah lama nih nggak makan di luar nih terus gue ya udahlah makan dan apa terus kemarin baru dong ngecek jadi ada servis kan bisa kalau kalau makan itu kan ada apa sih servis eh, Ya, service servis fee tuh lah. sekitar berapa persen 10% lah ya Hmm. dan ya ada pajak lagi pajak makanan itu 50.000 loh pajaknya doang lu Iya, bayangin nggak makan maksudnya 50.000 tuh udah satu porsi sih gitu maksudnya kopi udah kebeli lu makan satu porsi makanan yang full aja udah kebeli pajaknya gitu tuh sekali makan gitu maksud gue edan banget ini pajak gitu kan itu biasanya di bioskop XX1 kayak gitu. menggila ya Beli dan popcorn 50.000. Tadi itu yang maka ditagih 70.000. Terus kalau kakak gitu. lihat itu ada service fee 10.000, ada pajak Ah, sekitar 10%. ya Terus kayak buset. Ya bahkan ya kenapa harus bayar 50, nyaris 50%-nya dari harga awalnya gitu loh. nah sebenarnya kan kalau misalnya fasilitasnya jadi lebih gampang sih ketika ikhlas lah misalnya oke apa ya tapi kalau BPJS sih kerasa sih lumayan ya walaupun untungnya nggak pernah sakit yang aneh-aneh kayak tapi kalau saya bikin KTP segala macam gratis itu oke deh. Surat menyurat oke deh gitu ya masih tapi kan maksudnya sekolah nggak gratis tapi rumah sakit mahal juga terus Masih, jalanan jelek masih. itu maksudnya gue terus ngeliat orang pada ngembat duit rakyat kan jadi nggak ikhlas tuh bayar Bener. pajaknya Udah gitu ya nggak nggak merata juga. Nanti sih. Kalau di Jakarta sih, aku bilang kalau misalnya ngomongin rumah sakit ya, udah mulai oke. Kayak kemarin aku kan mulai sebelum oke tuh nikah, gimana maksudnya sebelum nikah kan aku suruh vaksin tuh. Pertama oh tes HIV segala macam, tes AIDS, tes tetanus juga, dan itu tuh maksudnya kayak laboratoriumnya, alat suntiknya segala macam udah bagus gitu loh. Sudah nggak ngantri, fasilitasnya udah oke. Cuman pas aku nganterin calon nih, yang cewek kan di rumah di Bekasi tuh kak, heeh. di Bekasi buset dah. Tuh rumah sakit dah kayak kayak gubuk, kayak so sad, menyedihkan lah ibaratnya gitu loh. Bukan rumah sakit sih, jadi kita kan ke puskesmas. Karena tesnya itu di puskesmas. Mm, Nah, kayak puskesmas aku tuh udah gede gitu, saya udah apa-apa serba online, online form. Jadi nggak ada tuh ngantri-ngantri di loket buat di data doang. gitu ya Hmm. oke sih tapi tapi kemarin kok banyak orang marah-marah urusan BPJS ya rumah sakit ya nggak ngerti nih Kak juga gimana Iya. sih Ya sih, sekarang tuh boleh ngapain aja asal jangan sakit dah. oh ya ngeri ya makanya Ngeri. udah gitu banyak yang dibahas lagi tanya dokter tuh sebenarnya juga banyak yang memaksakan obat, memaksakan ini dan itu kayak kemarin ada sih keluarga yang udah emang harusnya ya emang udah nggak bisa ketolong tapi tetap disuruh operasi. Jadi udah bayar 50 juta tetap meninggal juga gitu. Nah, itu kan sebenarnya ya daripada dipakai operasi kalau tetap meninggal mah ya udah weh tuh mending buat keluarganya gitu kan. Ini mah jadi buat dokternya kan. Nggak tahu lah yang Oh, gitu-gitu kan tuh. kata dokter itu kan, kan kalau kata apa, orang yang penting tawakal, udah mencoba segalanya. Nah, itu tapi kalau nggak make sense ya nggak make sense tetap dong. Iya sih. Ya kayak di Islam misalnya, make sense nggak lu naruh motor di luar kagak dikunci terus hilang terus lu bilang itu kan tawakal ya kagak lu kunci dong lu masukin ke rumah baru Oh lu iya bener. tawakal kagak usaha ya bego lah itu mah gitu kan ya jadi kalau misalnya nih orang udah koma nih terus lu operasi terus meninggal kan bego ya ya udahlah mau gimana orang dia udah setengah dead sama lu dia emak-emak ya tambah meninggal terus ngabisin biaya doang si dokternya cuma dapat duitnya doang ngempek-ngempek yang udah pasti meninggalnya gitu gak tahu lah pusing pusing yang hidup ini oh gede banget ya Fik ya dipotongnya Acika dipotong PLU berapa ya Oh, caur kak, caur, caur. hmm. Hmm. ah
pajak gede, tapera nggak tahu jadi atau enggak. Kalau kata Kak Cika, kementerian yang harus diberhentiin sekarang 3 deh. Mendikbud gara-gara sekolah kacau balau. Menkominfo gara-gara data kacau balau. Satu lagi gue rasa yang harus diturunin tuh Menteri Kesehatan juga kayaknya. Soalnya kacau juga ini. Nah, urusan perpajakan ini siapa itu mesti diganti? Banyak banget urusannya. Kalau pajak siapa ya? Masuk kementerian apa ya? Kasihan kehidupan kita semakin sempit, maksudnya semakin berat Wah, malah pajak. Kak. Gila, pasti sebulan 1 juta, Pak. Atau berarti setahun 12 juta dong Fik kepotong pajak. Kak, kalau misalnya gaji UMR aja ya 5 sampai 5 jutaan lah ibaratnya kita terima 5, 4,5, 5. Itu aja udah 200-300 ribu potongan. Wah, ngeri. Udah gede banget. Kacau. Astaga, gue baru mengetahui. Iya, parah. Oh, Yang paling enak sebenarnya usaha sih. Nggak kena pajak. iya, Sekalinya pun kita kecium sama orang pajak ya. Harus bayar pajak. Jadi gini, itu ada gamenya sebenarnya. Tinggal ke lawyer, kantor pengacara apa segala macam. Terus bikin fake report. Jadi kita kong kali kong. Misalnya kita harus, misalnya penghasilan sebulan itu PT-nya udah 1 miliar. mm, Kalau 1 miliar kena pajak 10% aja udah 100 juta harus bayar. mm. Udah tinggal Tapi ke nggak pajak aja. Ke kantor pajak kita bikin pembukaan palsu. Bilang nggak palsu juga sih, maksudnya benar gitu kan. Tapi tidak ngegame aja. dilaporkan. Jadi sebuah PT-nya harus melakukan utang. Hmm. Oh, Utang aja ke bank berapa gitu, ambil 10 miliar. Terus bikin pembukuannya itu jadi minus. Padahal masih untung. Dibikin jadi minus, nah kita kalau ketika pembukuannya udah minus, Kak, itu nggak perlu bayar pajak, nol. Ntar paling oh, tukang pembukuannya cuma bilang, nih bakal gua rekap terus tiap bulan, tapi lu bayar gua 25 juta gitu. Daripada lu harus bayar 100 juta, lu bayar ke gua 25 juta aja. Udah. ngerti. Ya, itu Kak Cika kebayang tuh. Ya, ya. Itu, Nah, tapi si orang yang dapat 25 juta ini juga kayak model-model Rafa Alun Alun itu kan? Ya dan itu kan? tuh legal, tau gak sih, Kak? Sedihnya tuh begitu. Taunya legal tuh gimana? Iya, itu namanya tax break. Itu tuh dipakai sama orang-orangnya Donald Trump, Oh, Hillary Clinton. Kemarin di kok pas bisa mereka debat legal? aja juga dibahas kan tentang tax rules. Jadi ketika you are in debt, you cannot be applied for tax. Itu. Aduh, pusing. Nah ini, tapi duit-duitannya jadi, ini Kak Cika bingung sih. Sekarang tuh Gue tuh, pajak tuh tajam ke bawah, nggak tajam ke atas. ya Sementara Kak Cika tuh, karyawan mau bilang apa? Pajaknya otomatis dikat. nah iya itu sih yang kasihan. Kak Cika tuh itu dah. Kalau Cika juga suka berpikir misalnya gini ya, oke lah gue kan kerjaan-kerjaan Kak Cika juga ada ya, yang maksudnya report kan yang yang ada bayar pajak. Pokoknya tidak mengambil hak orang lain deh. Kak Cika suka mikir gitu sih. Cuman memang kalau jadi ngakalin pajak tuh ya, masa sih gue ngakalin pajak. Tapi kalau nggak ngakalin pajak kayak kayak dirampok gitu jadi hidupnya. Eh, Yang paling susah mah kayaknya pengusaha. Yang dia pusing bayar pajak, terus pegawainya harus digaji, terus dia nggak tau lah pusing. Wah, kayak sih. Miau miau. Ini apa nih? tunggunya memang nggak nih. Kalau ngomongin soal pajak parah banget, Kak. Cannot lie. Ini bisa nggak sih bikin penelitiannya langsung? Nah, itu cakep tuh. Kalau data-data perpajakan dikasihin dashboard gini, gawat juga. Langsung ketahuan berapa orang yang income dan pajaknya tidak sesuai. Wah, kacau. Eh,
Kalau sekarang kan udah apa istilahnya apa sih, disesuaikan ya Fik ya. Kayak misalnya nomor MPWP sama NIK itu udah dileburkan ya, disatuin ya. Oh iya. Itu udah nggak bisa kabur tuh. Ketahuan nih misalnya lagi kita dibayar atau apa kan pasti langsung ketahuan. Ah, lu barusan dapat duit ya, langsung sama dia dipajakin. Kacau, udah kacau. Kacau baliau. Kacau banget. Aduh, 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 aduh. Ya, ini apa coba aku taunya dari mana? Mirip banget semuanya angkanya. Kak Cika tuh masih tetap belum belum berhasil yang Vicky bisa Kak Cika nggak bisa. Yang misalnya gini, yang misalnya dia melewati threshold tertentu terus dia nggak yang itu loh Vic yang kayak Hmm. apa sih calculated apa field gitu. Jadi kalau dia lebih besar dari ini maka apa gitu kan belum berhasil ya. Nah ini kenapa warnanya beda? Jadi yang warna kuning. Itu lo ngelebihin threshold ya? Apa apa? Enggak, dia nyari ranking aja. Kak Oh, Cika, ini bukannya aku gimana-gimana ya, tapi aku harus caw nih, soalnya mau ada meeting sama IO. oke. Ya udah Kak Cika mau sholat dulu aja kalau gitu soalnya juga mau ngajar lagi habis ini langsung. Boleh, boleh. Thank you so much, Kak ya. Thank you so much ya Vic. Thank you See so much. you next ya. See you, Selamat bye-bye. kerja ya. Miau miau. Meow, meow. Assalamualaikum. Salam, dadah. Take care. Meow. Bye.